psikologi agama yang berkaitan dengan wawancara terhadap anak usia remaja. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dimas Karansa, asal dari Semarang, kelas 10. Nah, kelas 10. Jadi langsung aja ya pada intinya. Dimas itu dari awal apa agamanya? Islam. Oh, Islam tulen berarti ya. Nah, apa? Dimas ini mengenal Islam dari orang tua, nyari sendiri, apa hanya ikut-ikutan atau FOMO istilahnya, atau emang karena yakin agama kamu ini agama yang paling benar dan cocok sama kamu ini adalah Islam? Karena yakin kalau Islam paling benar. Karena apa? Karena yakin kalau agama Islam paling benar. Karena yakin kalau agama Islam paling benar. Bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma ikut orang tua, bukan cuma di KTP, bukan cuma FOMO Islam. Enggak. Berarti karena yakin bahwa Islam ini agama yang benar. Apa yang membuat Dimas itu yakin kalau agama Islam ini agama yang benar? Karena yang bisa dari itu hati-hatinya tenang. Ketika sholat hati menjadi rasa tenang, rasa tenang. Sebaliknya kalau nggak salat malah kayak ada yang nggak tenang. Malah agak tenang ya. Ini saya lihat tadi ngaji, ngafalin juga berarti. Nah, gimana perasaannya kalau kayak ngafalin Quran, setoran, apalagi hafalannya lancar itu? Kalau hafalannya lancar itu Tenang. enak banget tenang. Apalagi kalau target murojaah hariannya tuh selesai terus konsisten, tenang banget. Terus mungkin untuk ibadah, dia dalam aspek ibadah apa sih Dimas ini yang dalam ibadah agama Islam yang lebih menonjol, yang lebih hobi lah, lebih suka, paling suka ibadah apa? Ya, salat di masjid tepat waktu. Salat di masjid tepat waktu. Kalau udahnya salat gak usah langsung turun, doa dulu lah. Ngaji lagi. Sama ngaji ya. Insyaallah. Berarti Kadang berat soalnya kan. Berarti ibadah yang lebih dominan dan suka itu sholat tepat waktu di masjid sama mengaji. Terus mungkin Dimas pernah mengalami masalah yang benar-benar itu membuat Dimas down. Saya males, mau ibadah, saya capek. Kenapa kok Allah kayak gini ya? Kok ngasih ujian ini ya berat gitu. Mungkin pernah mengalami seperti itu, atau cobaan yang mungkin Dimas itu bikinnya saya ini gak bakalan bisa melewati ujian ini. Kenapa saya kok harus kena musibah ini? Rasa malas kerajaan. Enggak, maksudnya masalah dalam kehidupan. Entah itu ada orang tuanya meninggal, atau entah itu kena masalah ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Selama ini belum ada, atau pernah? Kayaknya masalah ekonomi sih. Masalah ekonomi orang tua apa itu? Ya gak selancar dulu. Sekarang masih apa kayak banyak utang. Enggak selancar dulu ya. Tapi apa solusinya ketika Dimas kayak mungkin lebih kepada ketika Dimas ingin sesuatu itu gak langsung dituruti ya. Ya. Terus orang tua belum bisa memenuhi ya. Nah itu solusinya Dimas itu apa? Untuk biar apa? Saya bisa sabar kok, cuman seperti ini. Saya itu apa? Ya gak usah minta yang aneh-aneh, kasihan. Gak usah minta yang aneh-aneh. Kalau dikasih uang tuh gak usah neko-neko lah, terima apa yang dikirim berapa ya udah. Atau mungkin selain itu lebih fokus sama hobinya ya Dimas. Kayak contoh sekarang apa sih hobi yang lebih ini supaya
Dimas itu terhindar dari macam-macam hal-hal yang diinginkan gitulah, banyak keinginan, tapi kamu itu berusaha untuk menghindari dari itu semua dengan cara mengekspresikan ke hobinya kamu. Apa sih hobinya sekarang yang kayak misal aku nih mau ngelakuin ini supaya aku gak kepikiran kesana kesini, gak pingin ini itu apa? Olahraga. Selain olahraga mungkin Apa ya? Olahraga. saya kira ada satu sih sebenarnya yang lagi kamu ini kejar sampai kayak enak sih sebenarnya, apalagi suasana ketika ini. Ngaji. Iya, beneran. Emang beda sebenarnya. Saya juga pernah merasakan kalau orang lancar, punya hafalan banyak, terus lancar, beda rasanya. Mesti ingin bener-bener santai. Dan itu juga ngasih kesan bahwa kayak kita itu ngerasa damai ya, tenang ya, enak ya, gak banyak. Kita itu gak kebanyakan ingin ya, gak pingin ini itu apa ya. Ya alhamdulillah sudah mulai ya, berarti ya sudah mulai berada di tahap itu ya. Semoga nanti ke depan bisa lancar ya, baca konsisten, istiqomah, dan ingat targetnya Desember bisa baca berapa? Tasmi 5 juz bil ghaib. Terus mungkin itu tadi ya, ada satu pertanyaan lagi, apa sih satu hal yang bisa membuat Dimas itu tenang? Ini bebas. Iya bebas ya apa terserah. Entah itu di apa dah, entah itu Dimas itu di dalam hobinya atau dalam ibadah. Tapi kalau ibadah mungkin ada kan yang membuat Dimas itu tenang, nyantai. Kalau apa? Target murojaah hariannya selesai. Target murajaah hariannya selesai. Target murajaah hariannya. Berarti sekarang benar-benar menikmati ya, kalau kayak ngaji itu lancar, murajaah lancar, hafalan lancar, berbaik, menikmati ya. Apa sih rasanya sih? Biar Ya. teman-teman tahu lebih ke apa sih? Kalau lancar itu kan otak agak panas dengan nikmatin, apalagi kalau ngajinya pakai nada gitu. Wah. Kalau hafalan kita gak lancar tuh mau di murojaah itu otak biasanya panas, jadinya pengen berhenti ngaji kalau gak lancar. Meskipun dipaksain dulu. Mumpung lancar ya mending dilanjutin nikmatin. Ya semoga istiqomah ya. Tapi emang satu saya pesannya saya. Kenapa kok apa namanya, ada beberapa ulama yang bilang itu ya, Al-Quran, terutama orang-orang yang hafid itu, Al-Quran itu fawqa kulli syai'. Al-Quran itu berada di atas segalanya. Dan ada bahkan orang yang bilang ketika kamu ngejar akhirat, Qurannya kamu lancar ini, duniamu itu bakalan ngikut gitu. Ya, karena kenikmatan orang yang menghafal Quran, yang lancar hafalannya itu gak bakalan bisa dicapai sama orang-orang yang punya dunia. Dan itu ketika kita pengen punya itu, perjuangannya gak mudah, butuh proses yang lama. Kecuali dunia itu ketika satu balikan tangan gini sudah kita bisa langsung dapat semua dunia. Tapi beda sama akhirat yang itu didasari ilmu, terutama Dimas ini seorang penghafal, ingin lancar hafalannya. Gak ada ceritanya ulama dulu bangun tidur dapat ilmu laduni, bangun khatam Quran, gak ada. Kecuali kalau kayak kitab mungkin masih ada, tapi kalau Quran gak ada. Quran aja diturunkan 40 tahun secara berangsur-angsur. Ini mau diapalin, dapat ilmu laduni, bangun tidur langsung hafal Quran 30 juz gak ada. Oke, terima kasih ya, mungkin teman-teman yang di rumah ini bisa saling sharing ya kita terkait dengan pengalaman keagamaan kita masing-masing, dan supaya ke depan juga buat Dimas semoga lebih yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar dan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh kehidupan, sebenarnya bukan di dunia dan akhirat dan seluruh isinya. Mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.